Assalamualaikum dan salam sejahtera. Halo anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak, tentu saja di pelajaran PPKN. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ayo anak sekalian, kelas 10 SMA kita belajar PPKN. Apa materinya? Ikuti terus. Nah, anak sekalian, kelas 10 kita sekarang masuk di bab 3 ya, yaitu materinya kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Anak sekalian, materi bab 3 ini merupakan kelanjutan dari bab 1, di mana di bab 1 dulu kita sudah mengenal ya macam-macam kekuasaan negara yang dipegang oleh lembaga-lembaga negara. Kita mengenal ada 6 lembaga negara yang ada 6 kekuasaan ya di negara Indonesia yang merupakan kepanjangan dari teori trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, anak sekalian, kalau di bab 1 kita belajar tentang pembagian kekuasaan ya. Ada eksekutif, legislatif, yudikatif, sampai kepada yang keenam yaitu moneter. Lalu kemudian kita juga belajar tentang pembagian kekuasaan vertikal dan horizontal. Sebenarnya bab ini tidak jauh berbeda, namun akan lebih terperinci sedikit apa tugas dan wewenang dari lembaga-lembaga yang kita bahas dulu. Nah, sebelum lebih jauh, yuk kita pelajari dulu tentang suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia. Apa ini? Ikuti terus ya. Suprastruktur dan infrastruktur politik. 1. Suprastruktur politik Indonesia. Yuk kita ikuti pengertiannya anak sekalian ya, perhatikan. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Anak sekalian, seperti kita ketahui bahwa negara itu adalah organisasi yang abstrak, yang tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Nah, penggerak dari suatu negara ini anak sekalian tentu saja ada yang namanya mesin politik ya disebutnya. Ada mesin politik yang sifatnya formal dan ada yang tidak formal. Nah, yang formal inilah anak sekalian disebut dengan suprastruktur. Mesin politik penggerak negara ya yang bersifat formal. Formal di sini artinya resmi. Resmi ada undang-undang yang mengaturnya, lalu yang resmi dimiliki oleh negara, begitu ya anak sekalian ya. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang bertugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan. Nah, anak sekalian, ada satu kata di sini yang perlu Bapak jelaskan, yaitu gambaran pemerintahan dalam arti yang luas. Jadi suprastruktur itu adalah gambaran pemerintahan dalam arti yang luas. Kalau ada kata arti yang luas, maknanya ada dalam arti sempit. Ya, betul sekali anak sekalian. Jadi suprastruktur itu meliputi gambaran pemerintahan dalam arti luas. Apa itu? Pemerintahan dalam arti luas itu adalah semua lembaga-lembaga negara yang berperan dalam melaksanakan fungsi negara. Siapa lembaga-lembaga negara itu? Ya, yaitu lembaga-lembaga negara yang berwenang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, konstitutif, moneter ya. Lalu kemudian eksaminatif. Ada 6 kalau di Indonesia. Anak sekalian, itu dalam arti luas maknanya semua lembaga negara itu namanya pemerintah. Lembaga apa itu? Ya presiden, ya DPR, ya MPR, ya DPD, KY, ya MA, BPK, itu semuanya adalah pemerintah. Tentu pemerintah dalam arti luas. Namun biasanya di kalangan masyarakat mereka menyebut yang namanya pemerintah pasti eksekutif, yaitu siapa? Presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Ya, ini yang disebut pemerintah dalam arti sempit.
Padahal ada namanya pemerintah dalam arti luas, yaitu semua lembaga negara pemegang kekuasaan yang jumlahnya 6 tadi, anak sekalian. Yuk kita lanjut ya, paham ya? Secara singkat, suprastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik pemerintah di suatu negara. Di Indonesia, suprastruktur politik bertumpu pada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kalau ada kata trias politika tentu kalian masih ingat karena kita sudah membahasnya di bab 1 yang dikemukakan oleh siapa? Montesquieu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini anak sekalian ya. Tentu Bapak hanya mengulas sedikit saja bahwa menurut Montesquieu agar kekuasaan itu tidak absolut, mutlak, yang kemudian kekuasaan itu mengakibatkan sewenang-wenang seperti raja-raja zaman dulu, maka kekuasaan itu harus dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif untuk mengawasi, mempertahankan, ya, mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini inti dari Montesquieu, yaitu teori tentang pemisahan kekuasaan. Namun di Indonesia, anak sekalian, mengartikan trias politika ini dengan istilah pembagian kekuasaan, ya. Dan tidak hanya 3 di Indonesia, kemudian dikembangkan menjadi 6. Ditambah apa anak sekalian? Eksaminatif, moneter, dan satunya lagi adalah konstitutif. Kalau lupa lembaga apa saja yang ada di dalamnya, dibuka lagi bab 1 ya. Kita lanjutkan. Suprastruktur politik yang pertama adalah eksekutif. Kekuasaan suprastruktur politik eksekutif berada di tangan presiden. Ya, seperti tadi Bapak jelaskan, kalau ada kata eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang itu dipegang oleh presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial atau presidensil ya. Di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensil, presiden itu memegang 2 jabatan anak sekalian. Yang pertama adalah presiden sebagai kepala negara. Presiden adalah simbol resmi negara di Indonesia dan juga di dunia, negara-negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Ya. Nah, kalau di Indonesia sebagai kepala negara, presiden itu diatur di dalam pasal 10 sampai dengan pasal 15. Contohnya misalnya presiden mengangkat duta dan konsul, menerima duta dan konsul dari negara lain, presiden menyatakan perang, menyatakan perdamaian dengan negara lain, dan lain sebagainya. Memberi grasi, amnesti, abolisi, nah, itu presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, presiden juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Maju mundurnya negara tergantung kepada presiden sebagai kepala pemerintahan, anak sekalian ya. Kita lanjut. Sekarang yang ke legislatif. Anak sekalian, sistem perwakilan di Indonesia sistem bikameral, artinya sistem 2 kamar ya. Itu ditandai dengan adanya 2 lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili daerah. Nah, gitu anak sekalian ya. Itu istilah bikameral. Kalau di negara lain istilahnya adalah DPD itu adalah senat. Kalau DPR itu parlemen, anak sekalian. Nah, kekuasaan legislatif terletak pada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggota-anggotanya terdiri dari semua anggota DPR dan semua anggota DPD. Bapak ulangi, Bapak perjelas bahwa kekuasaan legislatif itu dipegang oleh 3 lembaga di Indonesia, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Nah, semua anggota DPR dan semua anggota DPD otomatis menjadi anggota MPR. Berapa jumlahnya? Nah,
Kita lihat di sini anak sekalian. Anggota MPR memiliki masa jabatan yang tahun ini anak sekalian ya, dan tahun-tahun sebelumnya bahwa MPR itu memiliki masa jabatan 5 tahun. Anggota MPR saat ini yaitu tahun 2019 sampai 2024 berjumlah 711 orang yang terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Jadi totalnya jumlah anggota MPR adalah 711 anak sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, apa tugas DPR? Nah, ini secara singkat ya. DPR tugasnya atau memiliki kewenangan membentuk undang-undang bersama dengan Presiden. Yang kedua, membahas RAPBN. Apa itu RAPBN? Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang harus ditetapkan setiap tahun. Tugas MPR, ya, secara singkat, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Jadi MPR bukan membuat undang-undang dasar, karena undang-undang dasar saat ini sudah dibuat oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh BPKI pada tanggal 18 Agustus 45 anak sekalian ya. Lalu selanjutnya sampai sekarang MPR hanya melakukan perubahan seperti yang diatur pasal 37 dan kemudian menetapkannya. Yang kedua, mengangkat dan melantik presiden dan wakil presiden setelah dinyatakan resmi, dinyatakan sah oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dan yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden jika melanggar undang-undang dasar setelah dinyatakan bersalah oleh MK atau Mahkamah Konstitusi. Oke. Dan DPD memiliki tugas satu, pengajuan usul dari daerah karena dia memang mewakili daerah. Yang kedua, mengawasi undang-undang tertentu. Undang-undang tertentu ini ya berkaitan dengan kedaerahan ya, misalnya otonomi daerah dan lain sebagainya. Nah, yudikatif anak sekalian, suprastruktur politik ini ya yang sangatlah vital peranannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Perlu diingat bahwa yudikatif itu adalah kekuasaan yang berwenang untuk mengawasi, mengadili jika ada pelanggaran undang-undang. Kekuasaan kehakiman diatur di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh lembaga bernama Mahkamah Agung atau Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi, biasa disingkat MK, dan yang satunya lagi adalah Komisi Yudisial atau disebut KY. Nah, ini secara singkat anak sekalian tugas dari pemegang kekuasaan yudikatif. Yang pertama MA. Tugas MA adalah mengawasi jalannya undang-undang dan memberi sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang. Ya, dan MA itu punya lembaga di bawahnya, lembaga peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. Nanti akan kita bahas di materi tersendiri. Yang kedua, MK adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung, ya, yang lebih khusus ya, tidak seperti Mahkamah Agung. Misalnya menyatakan presiden bersalah melanggar undang-undang dasar ya, lalu kemudian mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa hasil pemilu, lalu kemudian mengajukan melakukan uji material terhadap undang-undang yang terhadap undang-undang dasar. Yang terakhir yaitu KY yang nomor 3. Lembaga ini berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim. Nah, anak sekalian, jadi hakim-hakim di Indonesia ini perilakunya, akhlaknya, hasil keputusannya
diawasi oleh lembaga namanya KY, agar tidak terjadi banyak penyimpangan terhadap hakim-hakim. Nah, kalau dulu selama tidak ada KY, banyak hakim-hakim yang misalnya hakim mudah disuap ya, sehingga berperilaku tidak adil. Kita lanjutkan anak sekalian. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu infrastruktur sistem politik Indonesia. Kalau yang pertama tadi suprastruktur, yaitu lembaga-lembaga negara yang bersifat formal, ya, yang pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, apa ini infrastruktur politik di Indonesia? Infrastruktur politik adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Ingat, kalimat di situ ada kekuatan politik dalam masyarakat. Ya, kalau tadi suprastruktur itu di dalam negara. Bahkan kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Yang pertama, jadi yang termasuk ke dalam infrastruktur sistem politik di Indonesia, yang pertama adalah partai politik. Ya, partai politik. Lalu kemudian yang kedua, kelompok kepentingan. Misalnya anak sekalian LSM ya. Lalu kemudian kelompok penekan. Lalu kemudian ada media komunikasi politik. Nah, ini semua adalah infrastruktur sistem politik yang kegiatan-kegiatan mereka ini bisa mempengaruhi politik, kebijakan politik di Indonesia atau di suatu negara. Perlu nggak ada infrastruktur politik ini? Ya, kalau ditanya sangat perlu anak sekalian, ya sangat perlu. Karena mereka-mereka ini juga akan masuk ke dalam formal ya, ke suprastruktur. Contohnya adalah partai politik. Anggota-anggota partai politik inilah yang mengisi kekuasaan-kekuasaan, jabatan-jabatan di dalam suprastruktur politik, yaitu ke dalam lembaga-lembaga negara. Infrastruktur sistem politik di Indonesia yang pertama adalah partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Ya, anak sekalian. Jadi, seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwa partai politik ini berperan penting ya di dalam pengisian jabatan-jabatan di dalam negara, ya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, namun tidak serta-merta mereka masuk begitu saja, ada melalui mekanismenya. Salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pendirian partai politik biasanya didorong adanya persamaan kepentingan, persamaan cita-cita politik, dan persamaan keyakinan keagamaan. Nah, inilah contoh-contoh partai politik yang ikut di dalam pemilihan umum tahun 2019. Ya, ada PKB, ada Gerindra, PDI Perjuangan, Golongan Karya, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat anak sekalian ya. Dan banyak lagi, kurang lebih ada 40 lebih ya partai politik. Kita lanjut anak sekalian. Ya, yang ini tadi partai-partai politik ya. Peserta pemilu ada 14 partai politik yang ada di Indonesia mengikuti pemilu tahun 2019. Yang kedua adalah kelompok kepentingan atau interest group. Apa ini? Yaitu setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan politik. Jadi ada organisasi-organisasi kemasyarakatan, mungkin berupa LSM, yang kegiatannya adalah kadang mengkritik, memberikan masukan ya kepada pemerintah, di mana mereka ini tidak ada
tidak ada kehendak untuk memperoleh jabatan politik. Lain halnya dengan partai politik. Kalau partai politik jelas tujuan utamanya adalah untuk memperoleh, merebut, mempertahankan kekuasaan. Tentu yang dimaksud kekuasaan di sini adalah jabatan tertentu di dalam negara. Kelompok kepentingan terbentuk akibat adanya kesamaan kepentingan antar individu sehingga mereka mengartikulasikan kepentingan tersebut dengan menggabungkan diri dalam kelompok. Contoh dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya, anak sekalian. Jadi ini adalah contoh-contoh dari kelompok kepentingan. Jadi ada organisasi buruh, ada kelompok pembayar pajak, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya. Kita lanjutkan. Yang C, kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil di depan dengan berbagai cara menciptakan pendapat umum yang mendukung kegiatan kelompok mereka, misalnya dengan cara berdemo, ya, melakukan aksi mogok dan sebagainya. Ya, seperti akhir-akhir ini yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa, ya, menentang dikeluarkannya rancangan undang-undang tertentu. Nah, mereka turun ke jalan berdemonstrasi. Ada juga para petani melakukan mogok, ya, para pekerja melakukan mogok, nah, dan lain sebagainya untuk menekan pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah media komunikasi politik. Sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintahan maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Nah, akhir-akhir ini tentu saja ditambah lagi semakin seru, ya, yaitu adanya media sosial, anak sekalian, di mana setiap orang bisa menjadi wartawan, setiap orang bisa menjadi pemberita, ya, anak sekalian. Jadi media komunikasi politik tidak hanya lewat media-media mainstream yang sudah ada, namun banyak sekali media-media yang dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu di Indonesia dengan kecanggihan teknologi informasi zaman sekarang, yaitu lahirnya media-media sosial seperti Facebook, lalu kemudian Twitter, ya, Instagram, dan lain sebagainya. Media komunikasi diharapkan mampu mengolah, mengedarkan informasi, bahkan mencari aspirasi pendapat sebagai berita politik. Ya, betul sekali anak sekalian. Makanya di Indonesia dan juga di negara-negara lain menggunakan Twitter, ya, bagi pejabat tertentu atau bagi lembaga tertentu itu sangat bagus untuk mendapatkan, menyaring, menampung aspirasi dari masyarakat, ya. Nah, itulah anak sekalian pembahasan kita kali ini tentang suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.